Telkomsel tahun 2019, betul ya? Benar. Waduh, keren banget. Top scholar artinya, aduh sampai belibet nih ya. Top scorer tuh artinya nilainya, angkanya paling tinggi gitu ya. Paling Itu dulu sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, terus kenapa milih untuk ngikut tes CPNS di tahun lalu? Ya kayak gitu deh, kurang lebih boleh diceritain gimana? Oke, selamat sore ya. Selamat sore. Oke, perkenalkan nama saya Heru Sapaat, asli Palembang. Iya. Umur 25 sekarang. 25 ya, 26. 26. Oke. Dulu SMK-nya, tadi nanya SMK, saya SMK di SMK Negeri 2 Palembang. SMK Negeri 2 itu STM 1 ya, di STM Demang Pak Jo. ya? Oh, Pak Jo ya. Iya. Oke. Dulu jurusan mengambil TKJ. TKJ, Teknik Komputer Jaringan ya. Di Makanya tahun 2011. 2011. Oke. Udah lama ya. Ya, terus setelah lulus dari STM, saya langsung kerja. Kerja dulu di Kalimantan, itu dulu di PT apa ya, MKP rasanya, Mandala Karya Prima, itu bergerak di bidang batu bara dulu. Oke. Jadi lulus dari STM, kerja dulu. Seperti itu. Nah, setelah itu saya pindah ke Pertamina UBEP 5 di Prabu Muli. Setelah itu pindah ke Lahat lagi. Tahun 2014 saya pulang. Saya ambil mengajar di sini. Oh gitu, jadi udah banyak ya, walaupun usianya baru 25 tahun, itu beberapa tahun lebih muda daripada saya, tapi udah ke Kalimantan, backgroundnya batu bara tadi ya, yang perdana, terus Pertamina juga udah, berarti oil dan gas udah, terus 2014 kembali ke Palembang, ngajar ya? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang, oke, keren banget ya, jadi udah beberapa bidang usaha ya, udah dicicipin semua ya. Terus kenapa tuh tiba-tiba di tahun 2019 memutuskan, kayaknya tahun ini saya mau ikutan CPNS gitu? Saya ingin masuk CPNS itu mulai dari tahun 2017 sebenarnya. Oke. Tapi karena apa ya, mungkin masih belum ada niatan hati seperti itu ya. Masih asik ngajar kali ya? Masih asik. Mungkin lewat dulu kan. Nah, setelah itu pertama sekali saya coba di tahun inilah, saya pertama kali coba langsung top scorer. Iya, itu kan keren. Coba-coba ya sama istri juga ikut ya, tapi istri ngambil Pemkot lulus juga. Nah, jadi kita coba dan alhamdulillah top scorer gitu ya. Iya, jadi itu sebenarnya kan ada beberapa orang yang saya kenal itu ikut beberapa kali masih nggak gol juga. Iya. Kamu coba sekali langsung top scorer, itu gimana kiat-kiatnya? Pasti banyak yang penasaran nih. Oke, saya sharing pengalaman dulu ya. Pengalaman yang pertama itu saya ikut daftar kan, saya searching di Google formasi-formasi apa yang kira-kira peluangnya itu besar seperti itu kan. Jadi kita jangan asal pilih. Kalau misalnya sama kayak milih kerjaan gitu ya. Kalau milih kerjaan saya kan sering kali ngelamar gitu ya. Jadi kita perbesar peluang, jadi seperti kalau di kerjaan kita masukin banyak lamaran di perusahaan, nanti peluangnya itu salah satunya mungkin dipanggil seperti itu ya. Tapi kalau untuk PNS agak beda, kita cari dulu jumlah formasinya, kalau misalnya besar baru kita ambil seperti itu. Oke. Jadi sebelumnya kamu riset sendiri dong ya, misalnya kedinasan apa nih yang formasinya mungkin lebih masuk akal ya, bisa dibilang begitu ya, antara jumlah pelamar dengan formasi yang dibuka gitu ya, kira-kira bisa kamu ikuti gitu ya, dan peluang lulusnya lebih besar. Jadi teman-teman emang survei gitu ya, riset itu penting ya. Apalagi sekarang udah ada Google gitu ya, udah ada browser yang bisa bantu pencarian kita, apa aja yang mau kita cari bisa. Jangan nyarinya misalnya resep menu berbuka, tapi mungkin yang kayak tadi ya, Sapaat itu bisa dapetin info tentang CPNS dari hasil riset, hasil browsing ya, hasil lihat-lihat Google. Oke, lanjut. Ketemulah dua kementerian, yaitu dua instansi, yaitu Kemenkumham dengan satu lagi Kejaksaan. Jadi dua instansi ini yang menerima formasi paling banyak seperti itu. Oke, itu kenapa kamu kan backgroundnya TKJ tadi ya, SMK, tapi kok milihnya hukum?
Nah, disitulah karena saya juga mungkin bergerak di bidang IT juga ya, saya guru TKJ juga. Nah, saya lebih prepare dengan jabatannya seperti itu. Kalau di kejaksaan, kebanyakan jabatannya itu jabatan-jabatan kayak apa ya, kejaksaan seperti itu, tidak ada hubungan relatifnya sama komputer. Nah, kalau di Kemenkumham ini saya pilih yang imigrasian, karena lebih apa ya, mengoperasikan komputer seperti itu, cetak paspor, cetak dokumen seperti itu. Kalau satunya lagi itu ada formasi di penjaga tahanan. Nah, itu malah nggak masuk. Nggak masuk komputernya nggak ada. Jadi saya lebih milih ke imigrasi. Jadi seperti itu ya, kenapa alasannya milih di kejaksaan sama kan Kemenkumham tadi ya. Kalau istri tadi di mana ininya? Istri tadi di Pemkot Palembang, ngambil di Puskesmas Aryodila. Tapi emang backgroundnya tenaga medis ya? Enggak, komputer. Komputer S1. juga. Lulusan Palkomtek sih. Sip. Lulusan Palkomtek. Jadi mungkin bisa lanjut nih ya. Mungkin tadi kan sebelum ikutan tesnya kamu riset dulu, kamu browsing dulu, cari infonya gitu ya. Termasuk sampai bisa dapetin angka tertinggi tuh pastinya juga sempat nyari-nyari apa ya, bocoran soal atau gimana-gimananya dong? Iya, ada. Jadi setelah saya pilih formasi itu ya, tetapin hati, jangan sampai berubah lagi, karena kalau udah milih formasi, sudah daftar nggak bisa diubah lagi. Iya, jadi kalau sudah mantepin hati, kita daftar dulu. Udah daftar, masukin persyaratannya, mulai dari ada apa ya, persyaratan itu setiap instansi beda-beda seperti itu. Nah, setelah kita daftar, kita cari nih soal-soal yang kira-kira banyak di internet seperti tahun-tahun kemarin, yang soal-soal tahun kemarin kita coba kerjain, walaupun saya yakin beda soalnya, tapi minimal kita ada gambaran tahun kemarin tuh soalnya seperti ini gitu. Sebelum kita ngelanjutin tentang soal, mungkin saya tertarik sama yang tadi kamu bilang tuh udah mantepin hati, terus kita langsung masukin berkas dong ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nggak nih sama viewer kita sore ini, berkasnya tuh sebenarnya apa aja sih kemarin yang harus dilengkapi? Berkasnya itu ada 5 berkas ya. Ada foto, KTP, sudah itu KK ya seperti itu. Sudah itu surat pernyataan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja seperti ada beda-beda sih, setiap instansi beda-beda. Tidak baku seperti itu ya. Jadi misalnya kalau saya melamarnya di Pemkot tadi tentunya beda ya. Jadi tapi yang umum adalah foto, KTP, KK, surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Sertifikat ijazah seperti itu. Sertifikat ijazah nih formal, non formal? Formal sekolah, kuliah gitu ya. Kuliah. Kalau sertifikat keahlian gitu disertakan juga atau? Kayaknya enggak ya, jadi ijazah jadi ya, bisa dibilang seperti itu ya. Karena ijazah itu akan direlasikan dengan syarat yang kita ambil tadi. Misal kita ngambil kayak saya keimigrasian SMA, berarti saya harus punya ijazah SMA seperti itu. Atau kalau misalnya yang kayak istri saya itu ngambil di Puskesmas, dia S1, dia harus punya S1 dan jurusannya harus related juga komputer seperti itu. Nah, tadi balik lagi ya, tadi saya sempat cut karena nanya berkas-berkas tadi. Setelah berkas lengkap diajukan secara online juga ya. Jadi semua berkasnya disiapin, di-scan gitu kan, dikirim ke website yang udah disediakan. Terus setelah itu persiapannya dari sejak pengiriman berkas sampai akhirnya ada jadwal untuk tes itu berapa lama? Sekitar berapa ya, 2 mingguan. 2 mingguan, 14 hari ya. Nah, selama 14 hari itulah kamu mulai searching soal-soal dan lain-lain gitu ya, biar dapat gambaran ya. Sebenarnya saya sudah ngerjainnya itu sebelum saya daftar seperti itu. Jadi karena kan SKD ini kompetensi dasar ya. Jadi setiap orang itu mungkin sudah pernah ngerjain, sudah pernah menemui soal-soal seperti itu. Nah, jadi intinya sih kita tuh belajarnya tuh
jauh-jauh hari, jangan deket-deket seperti itu. Oke, ini tips yang jitu banget nih dari narasumber kita. Jadi kalau belajar itu jangan mepet-mepet ya. Benar. Justru beberapa waktu sebelum tesnya itu ibaratnya tuh dicicil ya, jangan langsung banyak supaya kitanya sendiri nggak mabok informasi terlalu banyak yang dihafal gitu ya. Kalau di tes SKD-nya ini sendiri kalau nggak salah ada 3 ya. Ada 3. Apa aja tuh, boleh diinfoin nggak ke viewernya? TIU, TWK sama TKP. Karena TIU itu tes intelijensi umum. Nah, kalau misalnya TKP tes kepribadian. Kalau yang TWK tes wawasan kewarganegaraan seperti itu. Oke. Dan di ketiga kebangsaan. Oke. Jadi TWK, TIU ya, sama TKP. Benar ya? Oke. Dan kamu meraih skor 423 dari 3 itu ya. Emang maksimal skornya berapa sih? 500. Berarti cuman kurang 77 skor lagi untuk nilai sempurna gitu ya. Wah, keren. Oke, udah pernah dengar Qualify ID dong pastinya ya. Oke, tadi kan kamu kita tadi ngobrolin soal kamu cari soal beberapa waktu sebelum ikutan tes. Nah, ini informasi buat followernya Qualify. Jadi di Qualify ID juga banyak sekali soal-soal yang bisa kamu manfaatkan ya untuk berlatih. Bukan cuma CPNS aja sih, tapi karena hari ini temanya CPNS, buat kamu yang penasaran soal CPNS itu contohnya kayak gimana sih? Itu di Qualify ID ada gitu. Soalnya saya waktu itu juga searching di Instagram banyak ya, banyak, dan ada yang berbayar juga seperti itu. Oke. Jadi saya ambil yang gratis. Oke. Jadi di Qualify ID memang ada soal-soal yang gratisan, tapi tentunya ada juga yang namanya soal premium. Biasanya kalau soal premium itu ada pembahasannya juga, jadi kita bisa belajar lebih lanjut. Terus kita bisa tahu misalnya ada 40 soal nih, kemudian kita mengerjakan ke 40 soal itu, kita juga bisa tahu di soal berapa kita salah, gitu ya, supaya supaya next kita bisa fokus ke yang kita belum kuasai seperti itu. Oke, lanjut lagi nih tentang ceritanya kamu ya. Jadi 2 minggu waktu setelah ngirim berkas sampai akhirnya tes gitu. Terus pada saat hari H gimana tuh perasaannya? Hari H juga saya lucu ya. Jadi hari H itu saya ada deadline kerjaan di sekolah. Jadi saya dapat jadwal jam 3 sore. Tesnya jam 3 sore. Dan saya menyelesaikan tugas saya di sekolah itu jam 2 sore. Jam 2 siang. Ya, jadi asal informasi saja, sekolah saya itu di Pelaju. Sedangkan lokasi tes itu ada di asrama haji. Wah, dari ujung ke ujung. Jadi jam 2 saya baru keluar, di depan JM Giant Pelaju itu hujan. Jadi saya harus berteduh dulu 30 menit. Waduh, mepet banget jadinya ya. Jadi itu mungkin kesalahan dari saya, tapi saya coba percepat dengan cara saya terobos ke Alfamart beli jas hujan. Ada solusi dalam semua karena kita harus standby minimal 30 menit sebelum waktu, atau 1 jam lah. Kita harus ada di sana, mau ada banyak tes yang macam seperti itu. Jadi jatuhnya nyampe ke asrama haji itu di KM 11 ya kalau nggak salah ya? Iya, KM 10 rasanya. KM 10 ya, pas jam 3. Iya. Mepet banget dong jadinya, nggak sempet siap-siap lagi ya? Nggak ada persiapan sih. Untungnya sudah siap-siap jauh sebelum hari H-nya ya. Karena untungnya ada banyak peserta yang ibaratnya masih ditunggu seperti itu. Mungkin karena hujan memang situasinya waktu itu ya, jadi panitianya jadi agak dilonggarin. Betul. Oke. Nah, saya kembali lagi ke 3 jenis soal tadi ya. Jadi itu dikasih waktunya berapa lama untuk mengerjakan? Berapa sih total soalnya dari ketiga kategori tadi? Kalau soalnya sih sekitaran 100 soal. 100 soal banyak juga ya. 100 soal 90 menit seperti itu. Wow, jadi nggak sampai 1 menit ya per soalnya ya. Oh gitu. Jadi kita juga selain harus jawab benar, harus cepat juga ya. Benar. Ada pengurangan nilai nggak? Setahu kamu di situ? Kalau pengurangan nilai nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya 1 soal itu ada poinnya 5.
Oh, tiap soal poinnya 5, tapi kalau jawab salah nggak ada pengurangan jadi poin ya. nanti kalau 5 dikali 100 kan 500. Oke. Nah, di soal tes kepribadian TKP itu ada rentang nilai seperti itu. Jadi tidak ada soal yang salah. Jadi misalnya ada soal yang bobot istilahnya kali di ya. kantor ada teman yang sakit, apa yang harus kalian lakukan? Menjenguknya, itu poinnya 5 mungkin, atau membiarkan saja 1 tapi tetap ada nilainya. Jadi bervariasi nilainya, jadi nggak ada. Itu salah satu bocoran soalnya ya. Kalau teman kamu di kantor sakit, apa yang dilakukan? Ya. Menjenguk dan bawa buah tangan, nah itu pasti poinnya 5. Iya. Jadi seperti itulah poin-poinnya. Nggak ada yang membuat kita mikir terlalu keras, nggak ada. Soal yang pertama dikerjakan itu antara TIU ya. Apalagi sih tadi saya lihat dulu TKP sama TWK, itu yang mana dulu? TWK dulu ya. Jadi semua peserta sama tuh mengerjakan TWK dulu, TIU baru TKP. Tapi yang paling besar bobotnya itu TKP. Yang paling besar nilainya tuh TKP, paling banyak soalnya maksudnya. Enggak. Kalau misalnya ada peserta yang nilainya sama, nah diurutkan berdasarkan TKP dulu yang paling besar. Oh, diambil siapa yang nilai TKP-nya paling besar. Misalnya sama-sama 423 nih kayak skornya kamu. Tapi TKP kamu 148, sementara temen kamu walaupun total skornya 423, TKP-nya misal 115, tetap kamu urutan pertama. Tuh, berarti bobotnya itu paling besar di TKP. TKP itu kedua TIU, ketiga baru TWK. Kalau TKP tuh boleh nggak sih dikasih bocoran? Biasanya soalnya kayak gimana? Soalnya itu banyak berelasi tentang kerjaan seperti itu ya. Oke, yang kayak tadi kalau teman sakit, jadi kayak semacam logika berpikir begitu ya? Bagaimana kita bersikap dengan situasi kondisi di suasana kerja seperti kantor. Nah, jadi lebih menjurus ke sikap kita terhadap atasan dan bawahan seperti itu. Gitu. Oke. Itu di soal-soal yang kamu cari ada ya petunjuk-petunjuknya seperti itu ya. Oke. Nah teman-teman, sambilan kita ngobrol-ngobrol nih, buat yang lagi nyimak itu boleh mengirimkan pertanyaan ya, dengan cara berkomentar langsung di live IG Qualitiva-nya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, nanti kita akan bacakan. Tapi kita masih ngobrol nih, mungkin sekitar 15 menit menjelang akhir siaran. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan terpilih ya. Nanti Safaat bisa menjawabnya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Jadi setelah tadi mengerjakan soal-soal itu, hasilnya langsung diumumkan saat itu juga ya? Iya, hasilnya langsung diumumkan saat itu. Kalau CAT itu apa ya, CAT? Computer Assessment Test. Oh, jadi tesnya menggunakan komputer? Menggunakan, sebenarnya sih bukan komputer, laptop. Menggunakan laptop disediakan oleh panitia atau kita bawa sendiri? Disediakan panitia. Disediakan oleh panitia. Jadi faktor pengaruh juga ya, kalau misalnya yang jarang menggunakan gadget, gugup gitu, megang mouse aja gemeteran gitu ya, itu pengaruh ya berarti ya. Jadi kalau kalian belum terbiasa menggunakan komputer, ya mungkin cepat-cepat ikut les seperti itu ya, gitu ya. Iya, karena nanti kalau misalnya salah ketik atau salah pencet tombol, mau ketik tombol kepencet tombol on off, mati laptopnya gitu ya. Oke, jadi itu tips kedua dari narasumber kita ya. Kalau misalnya kamu belum mahir gitu ya, masih perlu banyak latihan gitu, boleh deh sekarang mulai dipikirkan untuk ikutan les komputernya ya, kursus komputernya ya. Di Palkomtek mungkin ya kursusnya. Oke, karena salah satu kursus komputer yang top of mind lah ya, bisa dibilang gitu ya. Kalau saya mau kursus komputer, pasti teman kita nyaraninnya Palkomtek aja. Aku udah pernah di situ gitu, bener ya? Oke. Kalau Safaat sendiri saat ini masih ngajar posisinya? Posisinya kita work from home ya. Iya, maksudnya tapi masih statusnya sebagai seorang tenaga pengajar. Oke. Rangkaian tes CPNS ini ada berapa kali lagi?
Atau ini sudah terakhir, tinggal tunggu pelantikan atau gimana? Boleh diceritain? Tinggal nunggu SKB ya, satu kali lagi. SKB itu apa? Seleksi kompetensi SKD kan seleksi ya. Kompetensi dasar yang udah kamu selesaikan ini ya. Ini tahap berikutnya adalah SKB. Jadwalnya kapan SKB-nya? Seleksi kompetensi bidang. Karena tadi milih keimigrasian, berarti yang berhubungan dengan itu gitu ya tesnya ya. Tesnya itu kalau yang SMA itu kesamaptaan. Ya, apa tuh? Kesamaptaan tuh tes fisik ya, seperti itu, push up, baris, squat jump, seperti itu. Kalau yang SMA, kalau misalnya yang S1 ya bukan kesamaptaan lagi, tapi dia masih tes CAT juga, tapi bidang seperti itu ya, menguasai bidangnya. Dia ngambil formasi apa ya, dia harus menguasai bidang itu. Soalnya bukan lagi soal SKD lagi. Oke, jadi sekarang lagi mempersiapkan untuk tes fisiknya itu dong ya? Iya. Push up tadi gitu ya, nge-gym ya di rumah maksudnya. Nge-gym di rumah ya. Oke, kalau jadwalnya sendiri belum tahu? Jadwalnya sudah ada, kemarin baru dapet untuk yang S1 di bulan Juli. Sedangkan untuk yang SMA yang kami itu bulan setelahnya, mungkin Agustus atau belum tahu. Oke, itu tesnya berapa orang yang kira-kira mengikuti? Sebelumnya kalau di tes SKD awal itu ada berapa orang sih yang mengikutinya? Untuk berapa banyak lowongan gitu? Kalau untuk formasi saya itu yang diterima itu orang 7 ya. Orang 7? Cuma orang 7 dari? Orang 7 dari 18.000. Hah? Dari 18.000. 7 dari 18.000. 8.000. Kalau untuk yang di tahanan ya, penjaga tahanan itu 10.000-an. Oh. Jadi 18.000 untuk yang SMA Kemenkumham. 7 dari 8.000 juga itu sudah cuman sekian 0, sekian persen kayaknya. Iya, karena yang paling banyak itu di penjaga tahanan. Dia ngambil berapa ya? 70-an. Oke. Yang kalau yang kamu keimigrasian memang lebih sedikit. Berarti nanti yang akan melanjutkan ke SKB-nya yang 7 tadi, 21 gabung dengan yang tahanan tadi berarti ya. Dari sekian belas ribu, totalnya 18.000 berarti ya, menjadi cuma 21 orang yang akan lanjut ke tahap SKB. Wow, berarti memang benar ya selama ini bahwa ikutan CPNS itu tidak mudah gitu kan, karena bersaing dengan orang-orang terbaik gitu ya. Dan juga setiap tahun ada lulusan baru seperti itu ya. Jadi kita juga bersaing dengan yang sekarang, dan tahun depan kalau mau kita ikut lagi ada lulusan baru lagi yang kira-kira ada puluhan ribu juga yang lulusan. Oke, berarti tambah banyak lagi saingannya. Kayak buat yang baru gabung, mungkin saya bisa kasih summary sedikit. Hari ini kita kedatangan tamu Hoirusi Safaat, biasa disapa Safaat. Oke. Baru usia 25 tahun, pengalamannya sudah banyak sekali, tapi yang lagi kita obrolin hari ini adalah pengalamannya Safaat ikut tes CPNS di Kanwil Kemenkumham Sumsel tahun 2019 yang lalu. Dan yang lebih kerennya lagi, beliau ini adalah top scorer dari CAT SKD ya, SKD CPNS di Kanwil Kemenkumham 2019 yang lalu dengan meraih skor 423 dari total skor 500 ya. Dari 100 soal yang tersedia dan dikerjakan selama 90 menit. Nah, kita membuka sesi tanya jawab nih. Tadi saya sempat lihat-lihat, makanya saya pegang HP terus sambil nyimak komen-komen yang ada di live IG kita. Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah dari John Bo ya. Halo, apa kabar John Bo? John Bo. Iya, John Bo tanya, kakak kalau di tahun 2021 atau 2020 itu ada bukaan lagi nggak? CPNS-nya. Ya, sebelum saya jawab, karena kita lagi masa COVID ya. Untuk yang 2019 saja belum tahu kapan SKB-nya ya, seperti itu. Jadi betul, kita tinggal nunggu aja. Mungkin pasti 2001 mungkin ada ya. Kalau misalnya 2020 ini kayaknya
diundurin ya. Karena yang 2019 pun masih belum selesai diproses ya. Jadi kemungkinan kalau di 2021 John Bo boleh ikutan. Dan jangan lupa mulai cari contoh-contoh soalnya mungkin ya di Qualitiva ya, atau seperti Safaat bisa riset di berbagai tempat gitu ya. Mulai dari soal-soal gratisan, tapi kalau kamu mau modal sedikit soal-soal yang berbayar tentunya banyak keuntungannya ya. Nanti bisa download aplikasi Qualitiva dari Play Store. Selain CPNS juga nanti ada semacam simulasi psikotes dan lain-lainnya di sana ya. Oke, kita lagi menunggu pertanyaan selanjutnya ya, tapi sementara itu kita bisa lanjut ngobrol kita lagi setelah selesai dari tahapan SKD atau seleksi kompetensi dasar ini, di mana Safaat menjadi top scorernya atau peraih nilai tertingginya. Nanti kurang lebih di bulan Agustus beliau akan melanjutkan ke tahap kedua ya, tahap kedua yaitu SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di situ karena kemarin melamarnya di bagian SMA ya, tentunya ada tes fisik dan lain-lain. Nah, kalau setelah itu, setelah SKB-nya selesai, apa tahapan berikutnya apa lagi tuh? Ketika saya riset juga lagi ya, untuk tahun kemarin itu ada tes wawancara seperti itu. Oh, ada tes wawancara juga. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin berubah lagi. Tapi kita persiapkan juga untuk wawancara, karena dia ada kayak pertunjukan gitu, kayak misalnya kita ada kemampuan apa di bidang bahasa Inggris. Jadi wawancaranya itu lebih ke arah apa sih yang kalian bisa gitu. Nilai tambah apa yang kalian bisa tunjukkan seperti itu. Wawancaranya lebih mengetes seperti itu. Berarti SKD, SKB ada wawancara, ada interview tesnya juga ya. Memang pada saat pengumpulan berkas kita cuma memasukkan berkas-berkas dasar ya. Tadi yang baru gabung nih, berkas-berkas yang kemarin Safaat siapkan pada saat pendaftaran itu hanya foto, KTP, KK, surat keterangan bersedia ditempatkan di mana saja, dan ijazah sekolah ya. Nah, tapi mungkin pada saat interview akan digali lagi ya, kamu punya skill apa gitu ya. Kita punya sertifikat apa aja, seperti di bawah semua itu. Kayak yang tadi kamu bilang, yang belum kursus komputer, coba deh dibekali dengan kursus komputer gitu ya. Selain bermanfaat juga untuk hari H tesnya ya. Kemudian mungkin ada nyentuh-nyentuh bahasa Inggris juga nggak tuh wawancaranya? Jadi kalau misalnya di imigrasi itu untuk yang S1-nya itu wajib 2 bahasa seperti itu ya, Mbak. Karena mungkin menghadapi warga negara asing ya di keimigrasian. Dia bisa bahasa internasional sekarang kan Cina sama Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi harus ada persiapan di segi kemampuan seperti itu. Ya, minimal yang bahasa Inggrisnya ya, atau kalaupun Mandarin yang simpel-simpel kayak misalnya ni hao gitu kan, apa kabar? Ni hao ma gitu ya. Saya taunya itu doang sih sebenarnya. Kemudian jadi yang belum punya soft skill tuh artinya keahlian apa yang bisa kita kasih gitu, yang kita tunjukkan saat interview, bisa disiapin dari sekarang kayak John Bo tadi tuh yang rencana mau ikutan CPNS 2021. Mungkin bisa latihan karate seperti gitu ada. Karena di penjaga tahanan itu wajib punya ijazah bela diri seperti itu. Gitu. Tuh yang mau ngelamar kalau Safaat tadi keimigrasian ya. Tapi kalau yang ada cita-cita mau kerja di lapas ya, itu boleh juga sertifikat bela diri ya. Karena berhadapan dengan tahanan nih jelas ya. Bukannya mau berantem sama tahanan, tapi untuk jaga diri. Terus ada lagi nggak nih tips dan triks dari Safaat untuk teman-teman yang punya rencana mau ikutan CPNS ya, walaupun nggak top scorer, minimal bisa jadi 1 dari 7 yang kamu bilang lolos tadi itu. Gimana caranya? Caranya banyak-banyak latihan aja, latihan apapun itu bentuk tesnya ya, mau TIU, TKP, TWK itu semuanya soalnya itu mirip dan bisa saja sama, apalagi yang TWK ya, yang wawasan kebangsaan seperti itu. Karena wawasan kebangsaan itu juga tentang sejarah ya, banyak sejarah Soekarno lahir di mana, sejarah Indonesia ya. Presiden pertama kita lahir di mana tuh, undang-undang
seperti itu. Undang-undang Jadi dasar banyak-banyak ya. ngerjain soal, dan tips ngerjain soal juga ada loh, cara-cara yang paling cepat itu. Kita juga cari soalnya itu yang ada kunci jawabannya seperti itu. Jangan cari soal yang nggak ada kunci jawaban. Ya kita nggak tahu jawabannya benar atau salah ya. Nah kalau di Qualitiva ada pastinya kunci jawabannya. Jadi kalau kita cari di Google ada soalnya aja, kalau nggak ada jawabannya tinggalin aja. Jadi kita cari ya yang bingung ada nanti. jawabannya. Ini yang saya jawab benar apa? Nah, jadi kita cari-cari juga belum tentu di Wikipedia itu benar seperti itu. Ya. Betul. Karena Wikipedia pun source-nya kan sebenarnya dari netizen ya istilahnya ya, yang kemudian diverifikasi sih oleh Wikipedianya. Jadi tips berikutnya dari Safaat adalah jangan percaya semua hasil pencarian gitu. Jadi hanya ambil sumber-sumber dari website atau aplikasi yang terpercaya. Salah satunya dari Qualitiva ID tentunya. Oke, lanjut ke ini tips yang kedua. Usahakan belajarnya itu jauh-jauh hari. Jadi kita ada waktu kalau di kuliahan tuh kalau mau deket-deket ini minggu tenang. Nah, jangan pas sudah mau besok tes malah masih sibuk menghafal nih ya. Seminggu sebelum ujian itu kita jangan ada belajar seperti itu. Tuh, sebenarnya sih seperti itu, tapi kebanyakan termasuk saya sendiri mepet-mepet justru malah belajar. Jadi itu sebenarnya tidak disarankan. Karena banyak soal-soal yang membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau misalnya otak kita lelah karena belajar di minggu-minggu terakhir, mungkin kita nggak bisa. Kita tuh tahu jawabannya tapi salah pencet atau karena hilang konsentrasi tadi. Kelelahan belajar juga bisa, betul. Jadi harusnya 1 minggu terakhir tuh sama seperti di perkuliahan ada minggu tenang, itu waktunya merilekskan otak. Ya, mungkin kalian bisa main game apa segala macam. Main game juga bisa bikin rileks ya. Karena untuk waktu 90 menit yang kita kerjain itu tuh banyak kan kita tuh nalar ya, main nalarnya itu. Jadi otak kita tuh jalan mikirnya itu jawabannya itu ada di logika sebenarnya. Jadi kalau kita memanfaatkan dengan baik minggu tenang itu badan kita fit, pikiran kita juga tenang, fokusnya juga jadi lebih terjaga, sehingga ya mudah-mudahan hasilnya bisa seperti yang dicapai oleh Safaat. Top scorer loh, sekali lagi nilai tertinggi. Kalau ada lanjut ya. Silakan. Kalau ada soal yang sulit tinggalin aja. Jangan fokus ke yang sulit itu ya. Karena kalau kalian fokus itu ngabisin waktu yang pertama. Yang kedua juga nanti di setelahnya itu ada soal yang mudah nggak kejawab. Betul. Habis waktu. Karena 100 soal hanya 90 menit teman-teman. Jadi tidak sampai 1 menit per soal ya. Jadi ada soal yang mudah banget dan ada soal yang susah. Jadi kalau ketemu yang mentok tinggalin dulu, kerjakan yang bisa dulu. Bisa dibalikin lagi nanti. Bisa. Nanti jadi ada tombol back lah istilahnya ya. Ingat ya, ini tesnya CAT ya, Computer Assessment Test. Jadi menggunakan laptop yang udah disediakan oleh panitia. Yang belum menguasai komputer bisa ikutan kursus komputer dari sekarang. Terus kalau ketemu soal yang susah, dilewatin dulu, nanti ada tombol backnya. Lanjut. Ada lagi tipsnya dari Safaat? Tipsnya ketika kita ikut tes, usahakan nggak ada yang dibawa selain pena dan nomor ujian, karena itu bakal disita semua. Jadi nggak boleh bawa handphone sama sekali ke dalam ruangan. Nggak boleh. Kunci motor pun dititipin. Jadi saya juga kemarin juga bawa jam, ikat pinggang, terus bawa dompet, bawa uang, bawa HP. Banyak lah bawaan. Jadi pakai motor, bawa kunci juga, sampai sana suruh titipin. Jadi ya itu mau mengurangi kemungkinan curang sih sebenarnya ya. Semuanya dititipin. Jadi ini memang benar-benar mengandalkan apa yang ada di kepala kita loh. Dan banyak yang ditemukan kecurangan, seperti dia bawa HP kecil ada juga ada yang bawa contekan, ada sempet-sempetnya yang joki juga.
demi untuk lulus Iya. ya. Jadi masih ada joki ya, Ada. bukan cuman SBMPTN yang berjoki, CPNS juga Iya. diketemukan kemarin ya. Dia nggak sama wajahnya di KTP, langsung lari seperti ini. Oke. KTP-nya tinggal di situ, jadi ketahuan. Jadi diperiksa ya antara muka asli dengan foto Iya. di KTP tuh. Jadi ya jangan coba-coba Yang gitu cowok ya. diperiksa cowok, yang cewek diperiksa cewek. Jadi ada Oke. yang nyelipin di map ya, bra seperti itu ya. Adalah seperti itu kan, dia setiap hari itu ada feed dari Instagramnya, yang mana yang curang, mana yang ini ada. Oke. Ini disebutin di Instagram tuh nama ini segala macam foto. Malu juga ya kalau ada fotonya, ada namanya, dikasih tahu bahwa melakukan kecurangan Iya. gitu. Jadi ya udah, kalau memang mau niat lulus dengan baik dan benar ya berarti harus melakukannya juga dengan baik dan Benar. benar. Dari jauh-jauh hari udah persiapan, Iya. sama seperti yang Safaat lakukan. Daripada kita buang energi ya, Iya, nyiapin benar. contekan gitu kan, pakai joki akhirnya ketahuan, dipermalukan di muka umum kan nggak enak. Lebih baik kita memang mempersiapkan dengan Iya. sebaik-baik dan semaksimal mungkin. Oke, kita lihat-lihat lagi nih, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, ini kayaknya ada satu nih. Bisa nggak kalau misalnya daftar CPNS-nya sekarang ini dari Bujang Elit ya, kayaknya banyak cowok ya yang lihat kita sore ini ya. Kalau misalnya mau daftar CPNS sekarang, tapi masuknya tahun depan, itu gimana itu ceritanya ya? Kita nunggu bukaan dari Instagram Oke, dari websitenya ya. Jadi ini lucu ya, maksudnya ya tunggu infonya dari website Iya, gitu ya, dari jangan website. tiba-tiba dinyiapin berkas mau bawa kemana gitu berkasnya, Iya. karena semuanya online ya, semuanya tidak online. dikumpulkan di satu tempat tertentu ya. Tidak. Oke, itu servernya sempat susah dibuka nggak karena banyaknya lonjakan yang daftar dan lain-lain? Oke, waktu saya daftar itu pembukaannya itu sekitar tanggal berapa ya? Di hari hanya di malam itu servernya itu nggak bisa dibuka. Oh, Jadi saking banyaknya se-Indonesia masuk server itu semua. iyalah, ibaratnya orang ribuan mau masuk satu pintu, Iya. pasti berdesak-desakan gitu ya. SCCM. Tapi memang kalau belum waktunya belum bisa upload berkas. Ya, saya daftar pun itu hari ke-7 setelah pembukaan seperti itu ya. Jadi nunggu servernya itu udah Sudah stabil baru bisa ngupload berkas ya. Oke. Jadi belajarnya boleh tahun ini ya Bujang Elit ya, tapi daftarnya tunggu bukaan ya. Iya. Karena kamu mau ngelamar pun ngelamarnya kemana nggak tahu ya. Iya. Karena harus tunggu websitenya benar. Oke, ada lagi mungkin yang mau diceritain, yang mau di-sharing sama viewer kita sore ini? Oke, waktu kita ini, kalau misalnya yang kita yang seperti saya ini, dia tesnya yang pertama kali tadi tuh bukan SKD ya, tapi dia tes tinggi badan. Oh. Nah, ada tes tinggi badannya juga. Oke, jadi udah kumpul berkas. Tes tinggi badan. Tes tinggi badan dulu. Berapa itu kalau untuk cowok cewek ada tingginya? Ada. Kalau cewek 159 atau 58 seperti Oh, itu. saya jelas nggak bisa berarti. Kalau yang cowoknya itu 163 atau 165 ya seperti itu. Oke. Jadi kalau tidak mencukupi itu ya sudah Ya, otomatis gugur lah ya. berarti Belum rezeki, betul. Oke, terus setelah itu kumpul berkas, cek tinggi, baru nanti dapat jadwal SKD. SKD lolos, SKB lolos, interview, baru nanti penempatan ya tentunya ya. Kalau yang SMA itu sudah ditentukan tempatnya. Kalau yang di imigrasi itu ada 2 tempat, ada di bandara dan satu lagi ada di Pelabuhan Bumbaru, itu imigrasi. Oke. Kalau untuk penjaga tahanan itu ada di berapa ya, 16 lapas seperti ya, di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Tapi lebar, di mana setiap kecamatan ada lapas kan. Makanya tadi ada surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Nggak bisa misalnya saya mau jaganya di bandara, nggak mau di pelabuhan, nggak bisa. Ya itu sesuai dengan penempatan. Ya, kita kan sudah tanda tangan di atas materai gitu. Oke, ya jadi seperti itu. Saya sendiri yang sangat awam tentang dunia per-CPNS-an ini sudah mulai dapat gambaran dari hasil ngobrol-ngobrol dengan Safaat. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar dan yang nonton juga
bisa dapat masukan yang berharga ya sore ini ya, bisa dapat tips trik yang ya walaupun kelihatannya sepele tapi sebenarnya ya memang itu yang harus dilakukan ya. Seperti contohnya kalau ulangan itu kebanyakan kita kan sistem kebut semalam. Wah, tapi seharusnya justru minggu-minggu terakhir menjelang tesnya kita minimal harus 2 hari H-2 itu udah nggak ngerjain sudah apa-apa nggak belajar lagi, ya. Belajar lagi. Ya maksudnya tidak lagi memeras otak ya, supaya otaknya tuh tidak lelah dan bisa fokus konsentrasi pada saat ujian. Banyakin tidur seperti itu ya. Banyakin tidur, oke. Tidurnya harus pas 8 jam sehari seperti itu. Karena kalau kurang tidur, konsentrasi kita juga akan kemana-mana gitu ya, betul. akan tidak fokus dan lain-lainnya. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan. Ya, tadi udah pertanyaan pertama dijawab oleh Safaat. Pertanyaan pertama tadi tentang apa ya? Saya jadi pikun gini. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Tentang apa? Produser tadi pertanyaan pertama yang jelas pertanyaan pertama tahun 2021 itu ada bukaan CPNS enggak? Jawabannya kemungkinan ada ya. Pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua, boleh nggak daftarnya dari sekarang untuk tahun depan? Jawabannya belum. Karena emang belum bukaan gitu ya. Jadi tunggu nanti ada pengumuman di website resminya. Nah, pertanyaan ketiga kita buka buat yang mau bertanya, silahkan. Buat yang baru gabung, saya perkenalkan lagi bersama saya sore ini ada Hoirusi Safaat, biasa disapa Safaat. Ini adalah top scorer ya. CAT, seleksi CAT di Kanwil Kemenkumham Sumsel tahun 2019. Beliau meraih skor 423 dari maksimal skor 500, luar biasa ya. Jadi dari tiga kategori TKP, TWK, TIU. Masih belum familiar dengan istilah-istilahnya, jadi masih suka belibet padahal udah dapat contekan di sini. Oke, terima kasih yang masih mau dengerin dan yang masih mau gabung. Sebagai informasi untuk Safaat juga, jadi karena ini judulnya podcast, selain kita juga live di Instagram sore ini jam 3, bagi yang belum sempat dengar atau nonton, nantinya recordingnya akan bisa diakses di sosial medianya Qualitify ID. Jadi ada di Facebooknya Qualitify ID dan ada di YouTube-nya Qualitify ID. Jadi podcast ini sekali lagi akan ada recording yang bisa diakses kapan saja kamu sempat gitu ya. Mungkin kamu mau dengar suara kamu waktu di record gimana dengan istri, boleh nanti di Facebook dan di YouTube-nya Qualitify ID. Nah, tadi ada beberapa tips dan triks yang bisa kita simpulkan lagi dari Safaat, seperti adanya minggu tenang untuk mengistirahatkan tubuh dan otak supaya nggak terlalu lelah saat ujian. Terus juga kita mesti banyak cari tahu informasinya ya tentang kedinasan yang mau kita tuju, berapa buka lamarannya, berapa orang yang melamar gitu kan. Terus kita juga mesti mengenali potensi kita sendiri ya. Jangan istilahnya, karena banyak nih yang dibuka, mungkin bukan cuma Kemenkumham aja. Pada saat yang sama kemarin ada berapa dinas tuh yang buka kalau boleh tahu? Seluruh dari kementerian sampai dinas sampai Pemkot seluruhnya buka. Nah, jadi kamu mesti cari tahu satu gitu ya, mana yang paling sesuai paling sesuai dengan karena kita bakal ngejalaninnya sampai seumur hidup. Betul. Jadi dengarkan suara hati ya, mana yang paling bisa kita jalankan. Ini ada pertanyaan ketiga dari ada admin IG Publik Palembang Repost ikutan bertanya ya, katanya kalau badan kurus ada tes kebugarannya ya, gimana kalau badan kurus, lolos apa enggak katanya? Sebenarnya sih kesemaptaan itu enggak mandang kurus ya, yang penting fisiknya kuat seperti itu ya. Karena dia ada kayak tes push up 41 menit seperti itu, sudah itu pull up berapa, lari 1200 meter, lumayan, 1 kilo lebih ya. Mungkin bagi yang kurus mungkin lebih cepat dia larinya mungkin. Karena nafasnya lebih panjang gitu ya. Kalau yang gemuk kan agak menges. Sebagai informasi ya, 1,2 kilo 1200 meter itu 1,2 kilo minimal kata Safaat ya. 12 menit 1200. 12 menit 1200 berarti 100 meternya kurang lebih 1 menit. Ini sebagai informasi ya, buat kamu yang pernah
lari di Kambang Iwa itu kalau nggak salah satu putaran tuh 800 meter. Iya benar. Boleh latihan tuh di situ ya. 2 kali keliling aja. Nah, 2 kali keliling udah 1,6 kilo. Kamu lihat waktunya berapa. Iya. Terus kalau push up, sit up itu di rumah juga bisa ya sebenarnya ya. Tapi ini lagi musimnya social distancing, kurangi dulu keluar rumah ya. Jadi coba kelilingi rumah kamu dulu aja ya. Iya, lari di tempat. Lari di tempat, yang penting tubuh kita bugar ya, nggak peduli kurus gemuk nggak Iya, masalah. Yang nggak penting masalah. sehat, bugar gitu kan, jaga kesehatan, jaga social jarak social distancingnya dijaga, pakai masker kalau ke ruang publik, ada etika batuk dan bersin, semua rambu-rambu yang sudah digariskan oleh pemerintah itu diikutin. Benar. Supaya nanti pada saatnya nanti ada tes lagi kamu benar-benar sehat. Siap. Seperti Safaat yang lagi menunggu jadwal tes SKB ya. Iya, setelah sebenarnya ini SKD, juga SKB. mungkin rezeki dari Tuhan juga ya. Jadi kita bisa lebih panjang persiapan seperti itu. Karena kalau misalnya menurut jadwal itu sudah dilakukan di bulan April. Oke, Sedangkan jadi ini udah bulan Mei kan. Jadi ada hikmah dari setiap Iya. perkara ya. Iya. Bisa punya waktu lebih banyak Ya, untuk ngurusin persiapan, untuk ngurusin badan ya. Kayaknya memang lebih kurus dari foto terakhir waktu Benar. pegang Benar. itu hasil tes kemarin ya. udah- Turun berapa kilo jadi ceritanya ini selama Turun berapa bulan ini? Sekitar 5 kilo. Sekitar 5 kilo, lumayan, sangat-sangat lumayan. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Kayaknya kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan. Buat yang masih mau tanya boleh, nanti akan dijawab oleh Safaat, narasumber kita. Ini kayaknya ada nih ya, tapi pertanyaannya agak bingung saya membacakannya ya. Coba ya, dari Bujang Elit lagi. Sepertinya ini pendengar setia ya. Iya. Tes CPNS harus ada ukuran badan normal nggak? Maksudnya gimana tuh? Ukuran badan normal nggak mungkin- obesitas seperti itu ya. Mungkin ya, kalau tadi kan tinggi badannya cowok 163 minimal, cewek 159. Nah, mungkin itu kali yang dimaksud tadi, mungkin tidak dengar Bujang Elitnya. Tapi kalau Ada sih berat sebenarnya. badan ideal ada juga. Berat badan itu dia dilihat dari lingkar perut ya sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kan kelihatan tuh orang obesitas tuh gimana ya. Oke. seperti itu. Mungkin nanti takutnya kalau dia obesitas itu agak susah waktu kesamaptaannya seperti itu. Jadi daripada dia ini lebih baik nggak tahu lah, tapi itu mungkin dari pengaturan. Oke, yang jelas tadi kalau tinggi badan ada ya, untuk Ada, cewek iya. 159, untuk cowok 163. Kalau mengenai postur, maksudnya gemuk kurusnya itu selama tidak berlebihan mungkin masih ini ya, masih bisa ditoleransi ya. Dan jangan berbuat curang. Dan jangan berbuat Karena curang, sepatu itu yang dilepas penting. di situ. Tuh, sampai sepatu pun dilepas. Tadi ikat pinggang dilepas juga. Kalau waktu SKD aja dilepaskan. Iya, tapi itu penting. Maksudnya jangan pakai celana kedodoran. Iya, betul. Bayangkan kalau kamu pakai celana kebesaran disuruh lepas ikat pinggang, agak mengerikan juga ya. Jadi kita harus megangin celana terus biar nggak merosot jadinya. Dan juga harus pakai baju yang sudah ditentukan. Oh, ada warna tertentu yang warna ditentukan. putih dan hitam. Warna putih dan hitam. Oke. Tapi itu nanti ada pengumumannya semua ya. Iya, ada semua ada persyaratan. Jadi kalau misalnya disuruh pakai sepatu hitam ya jangan pakai sepatu warna. Iya, diturutilah ya. Iya. Sudah peraturannya seperti Oke, kalau begitu sudah nggak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam ya, jadi udah banyak sekali tips trik yang sudah kamu berikan kepada audiens kita sore ini. Terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. menyempatkan diri untuk hadir di studio podcast kita. Mudah-mudahan ada kesempatan ketemu lagi ya. Siap. Dan kita akan ketemu di episode-episode berikutnya, viewers. Jadi setelah episode perdana ini, di mana kita mendatangkan bintang tamu Khoirusi Safaat selaku top scorer dari seleksi CAT Kemenkumham tahun 2019. Nantinya akan ada narasumber-narasumber lainnya yang akan berbagi tips dan triks bersama Quality ID. Terima kasih atas waktunya sore ini sudah menyaksikan kami berdua. Dan sekali lagi buat yang tidak sempat bergabung di 1 jam ke belakang, rekaman atau recording dari podcast episode perdana ini bisa kamu akses di YouTube atau di Facebook
Qualitiva ID. Sampai ketemu di episode-episode yang berikutnya. Saya Noverika, selamat sore.